Yang saya hormati para pemimpin APEC yang hadir, Ketua APEC Business Council Advisory, para tamu undangan yang saya hormati para pemimpin APEC yang hadir, Ketua APEC UU Business Cipta Kerja Council beri dampak positif Advisory, signifikan terhadap para iklim tamu usaha undangan dan yang investasi. berbahagia. APEC-CEO Dialog 2020 secara merupakan virtual. tahun yang sangat Kamis krusial tanggal bagi 19 dunia. November Sangat tahun sulit bagi 2020. dunia. Bogor, Semua Laras negara Pos tahun 2020 berusaha ini untuk merupakan memecahkan tahun masalah krusial yang bagi tidak dunia. terduga sebelumnya. Semua negara memiliki tantangan tak terduga yang harus dihadapi dengan menciptakan terobosan dan inovasi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Presiden Joko Widodo yang percaya bahwa peluang dan kesempatan di tengah pandemi ini masih terbuka luas memimpin Indonesia untuk menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum reformasi struktural secara luar biasa. Kami membenahi regulasi dan birokrasi yang ada agar dapat bergerak cepat melalui masa-masa sulit ini sehingga siap membuka pintu seluas-luasnya bagi garis bawah businessman garis bawah dan bagi investor dengan cara-cara baru. Ujarnya saat menjadi salah satu pembicara dalam APEC-CEO Dialog 2020 secara virtual sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. Beberapa waktu lalu Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan menyederhanakan regulasi secara besar-besaran dari 79 undang-undang menjadi hanya satu undang-undang. Hal tersebut tak lain bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas melalui undang-undang tersebut. Selain itu, rantai birokrasi perizinan yang berbelit juga dipotong dan pungutan liar yang selama ini menghambat usaha dan investasi diberantas dengan tetap mengutamakan komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di Indonesia. Pertama, proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat, kata Presiden. Penyederhanaan tersebut membuat perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil menjadi tidak diperlukan lagi. Para pelaku usaha tersebut kini dapat langsung menjalankan usaha dengan hanya melakukan pendaftaran saja. Hal tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk membantu dan mengembangkan potensi usaha mikro dan kecil di Indonesia. Proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat. Persyaratan untuk investasi menjadi lebih sederhana. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil. Ketiga, kegiatan usaha dan berinvestasi makin dipermudah. Pembentukan perseroan terbatas atau PT dibuat lebih sederhana dan tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pengurusan paten dan merek juga dipercepat. Pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi jauh lebih mudah, imbuhnya. Di samping itu, pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas dan insentif yang menarik bagi pihak yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus kayak kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan pelayanan perizinan dalam hitungan jam untuk kemudahan investasi di kawasan-kawasan tersebut. Lebih jauh, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah juga membentuk lembaga garis bawah Sovereign Wealth Fund garis bawah dan melindungi sekaligus meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk diantaranya ialah memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon. Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law. Kita akan selesaikan aturan pelaksana itu secepat-cepatnya sehingga berbagai reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha serta diharapkan dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan, ujarnya. Untuk itu, Kepala Negara mengundang para CEO dan pelaku usaha di kawasan Asia Pasifik untuk merasakan dampak positif dari berbagai potensi dan insentif dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Indonesia di masa pandemi ini. Liputan Laras Pos Cak Heri, Sugi. Peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk memberikan kepastian hukum
dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon. Hadirin sekalian, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law. Kita akan selesaikan aturan pelaksanaan itu secepat-cepatnya, sehingga berbagai reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha, serta diharapkan dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Untuk itu, saya mengundang para CEO dan pengusaha di kawasan Asia Pasifik untuk memanfaatkan peluang dari Undang-Undang Omnibus Law yang baru saja disahkan ini. Saya yakin para pengusaha serta pelaku bisnis domestik dan internasional akan merasakan efek positif dari berbagai potensi dan insentif dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Indonesia di masa pandemi ini. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama bangkit dan bekerja sama untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan perekonomian kawasan, dan segera melakukan lompatan kemajuan untuk kejayaan perekonomian di kawasan. Terima kasih.